program Ngopi Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM. Anggota DPR yang terhormat berusia tinggal 1 hari lagi. Insya Allah tanggal 2 akan dilantik yang baru. Habis itu sama dengan Pak Amin, sama dengan Pak Iskandar. Tambah gelar menjadi mantan anggota DPR. Kami mohon penjelasan sesungguhnya seperti apa perjalanan DPR kita selama periode 2014-2019. Baik, terima kasih. Tadi latar belakang dari sebelum dijelaskan duduk masalah yang dialami periode yang tinggal 1 hari ini adalah adanya rasa kecewa masyarakat. Saya berpandangan proses rekrutmen anggota legislatif tidak bisa kita lepas dari perjalanan sangkut paut dan juga kualitas yang dimiliki baik oleh partai, baik oleh individu-individu calon atau juga masyarakat selaku pemilih. Dalam satu periode ini, kalaulah masyarakat mengapresiasi ada kekecewaan terhadap apa yang dilalui selama satu periode ini, saya pikir kembali ke yang tadi. Kalaupun dalam proses pelaksanaan tugas-tugas dalam mendedikasikan diri di lembaga legislatif, tentunya juga banyak dipengaruhi oleh dinamika yang berkembang di internal institusi lembaga legislatif DPRD Mandailing Natal. Dari awal ini sudah kita rasakan betapa sulitnya institusi kita ini untuk mendinamisir fungsi-fungsi yang ada karena belum terselesaikannya sentimentasi dari warna-warni politik yang bersumber dari lembaga-lembaga politik yang berhasil mendudukan kadernya di lembaga DPRD. Dan ini mengkristal nyaris satu periode ulah jengkol itu tidak terrekat dengan baik di internal lembaga DPRD. Saya karena H-1 makanya berani menyampaikan ini. Karena sudah H-1. Kalau ada pun yang komplain, kita sudah tidak setajam yang dimainkan Pak Kandar dulu, mesti tak percaya. Jadi ada kelucuan politik di sini. Di internal DPRD ada 2 kubu. Kesannya terjadi belah jengkol dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPRD. Jadi wilayah fungsi itu menjadi 2 kutub. Yang saya maksud jadi lucu dia karena dalam tataran berikutnya yang 2 kutub ini mengerucut di luar gitu. Artinya sebagai unsur pemerintahan, DPRD sebagai unsur pemerintahan justru keluar tidak nampak ini yang belah jengkol. Masing-masing berupaya adu cepat untuk dekat dengan eksekutif selaku pimpinan pemerintahan. Bukan pimpinan pemerintahan. Secara normal barangkali
sah-sah saja. Bahkan ini menjadi surprise bahwa lembaga DPRD bisa bersinergi dengan baik dengan kepala pemerintahan. Tetapi dalam substansi tugas-tugas ke DPRD-an ini menjadi ganjalan psikologis, sehingga nyaris tidak ada yang menggelengkan kepala ketika kepala pemerintahan menyatakan ABCD. Yeah. Nah, disinilah saya lihat sehingga masyarakat yang berharap dinamika perwakilan mereka ini mampu untuk menyuarakan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Itu yang diharapkan mereka sebetulnya. Yeah. Bagaimana agar persoalan-persoalan yang ada di perut masyarakat ini bisa mereka suarakan, bisa mereka lakukan tekanan-tekanan politik sehingga turun kebijakan pemerintah untuk menjawab itu. Yeah. Ini nggak nampak, nggak terasa sama masyarakat. Salahnya di mana? Salahnya karena kami tidak mampu untuk mengkonsolidasikan kekuatan legislatif itu secara sempurna, sehingga ada saja upaya-upaya untuk memanfaatkan ketidaksolidan di internal lembaga ini untuk mempermudah langkah-langkah bagi pihak legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan, pelaksana APBD, pelaksana kebijakan-kebijakan. Sementara DPRD dengan fungsi yang begitu mendasar, baik dia pengawasan, baik dia penganggaran atau juga pembuatan peraturan-peraturan, ini nyaris tidak bisa seimbang dengan kekuatan eksekutif. Oke, seingat Pak Imran, ada berapa yang bisa diterbitkan selama satu periode terkait dengan peraturan? Kalau yang terkait dengan peraturan, saya pikir kecuali perda penetapan APBD gitu, perda yang lain? Saya tidak tahu persisnya, cuma yang sifatnya perda inisiatif, saya pikir tidak berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan sesuatu yang dapat mengangkat derajat dari pelaksanaan fungsi DPRD. Oke, baik, terima kasih Pak Imran. Sementara kita ke KPU dulu. Program Ngopi, Ngobrol Politik. Rumah Diskusi Publik di Radio Start 102,6 FM.